Pak Rusdi, mungkin saya bisa katakan krisis kepercayaan ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali informasi yang beredar, ada yang percaya, ada juga yang tidak, ada yang benar, ada juga yang tidak. Nah, kira-kira apa yang salah dan kira-kira apa solusi yang bisa Pak Rusdi Idrus ini sampaikan terkait dengan tema Kebangkitan Nasional tahun 2021, Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Silakan Pak Rusdi. Di-unmute dulu audionya Pak Rusdi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Tentu yang harus kita bangun lebih awal adalah trust, kepercayaan. Hari ini generasi kita banyak kalangan, banyak komponen yang mulai membangun apa istilahnya kekurangan kepercayaan. Nah, tentu ini adalah satu tantangan tersendiri dan ini juga tentu masukan bagi pemerintah pengambil kebijakan untuk bagaimana transparansi, kemudian akuntabilitas, semua kebijakan-kebijakan itu harus transparan sehingga trust ini akan semakin kuat di masyarakat. Nah, hari ini kita menghadapi satu era, satu masa di mana trust itu mulai berkurang, kepercayaan itu mulai berkurang. Ya, tentu mungkin salah satu pengaruhnya yang saya sampaikan tadi itu adalah banyaknya berita-berita hoax yang mudah apa istilahnya dicerna mentah-mentah oleh semua kalangan, semua orang sehingga muncullah informasi-informasi yang tidak benar. Nah, karena itu bagi gerakan pemuda Ansor, kepercayaan ini harus dibangun oleh semua pihak, baik pemerintah maupun oleh masyarakat, khususnya kalangan generasi muda. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana generasi muda kita hari ini harus mempersiapkan diri. Kita sudah berada di satu era di mana semua yang kita lakukan tidak bisa terlepas dari teknologi. Sehingga kita tidak ketinggalan, dunia luar sudah bicara soal langit, kita masih bicara soal bumi. Karena itu kita tentu harus selalu duduk bersama, selalu mendialogkan. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, ya itu wajar-wajar saja. Yang terpenting adalah bagaimana perbedaan itu harus saling dihargai dan ketika sudah ada keputusan yang kita sudah sepakati, maka tentu harus dilaksanakan. Nah, ini juga penting diajarkan kepada generasi kita untuk bagaimana menghargai satu keputusan, bagaimana menghargai satu kesepakatan yang telah disepakati secara bersama, tentu untuk kepentingan bersama. Nah, bagi Gerakan Pemuda Ansor juga, tadi Ibu Indira juga menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan sosial itu penting untuk dilakukan dan ya memang itu saya kira organisasi kita, organisasi kepemudaan baik KNPI maupun Gerakan Pemuda Ansor adalah organisasi kepemudaan yang tentu salah satu tujuan besarnya adalah bagaimana berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ada bencana banjir ya tentu kita harus terlibat, bencana alam dan lain-lain tentu tugas pemuda tanpa harus dipanggil, tanpa harus diajak, harus tersentuh nuraninya bahwa kita ini adalah generasi yang harus mengedepankan kegotong royongan, generasi yang harus mengedepankan tolong menolong, tawanu alal ilmi, ya dalam hal tolong menolong dalam kebaikan. Ya tentu kita punya visi yang sama bahwa ke depan bangsa ini harus semakin kuat, harus bangkit dari keterpurukan. Ya tentu dimulai dari bagaimana inisiatif-inisiatif untuk menjalin persatuan, menjalin kebersamaan itu harus dimulai dari sekarang. Karena masa depan satu bangsa itu tercermin dari seperti apa generasi mudanya hari ini. Saya kira itu.
Baik, terima kasih Pak Rusdi. Terus terakhir saya ke Ibu Indira. Ibu Indira, kalau dilihat dari status pandemi COVID-19 sampai saat ini belum juga usai, apa harapan dari Ibu Indira sendiri mewakili KNP Sulsel? Melihat juga kalau program pemerintah kota MR atau Makassar Recover, ini sepertinya bisa juga salah satu pemicu untuk bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Silakan Ibu Indira. Ya, jadi kebetulan memang di Makassar ada program unggulan, jadi Makassar Recover. Nah, kami dari KNPI Makassar kemarin juga menghimbau rekan-rekan kami yang ada di KNPI maupun di OKP-OKP yang memang kebetulan tenaga kesehatan atau tenaga dokter untuk dapat bergabung ke dalam program itu. Kenapa? Karena memang sudah jelas program itu memang ditujukan yang pertama untuk screening. Jadi selama ini barangkali banyak sekali orang-orang positif yang masih beraktivitas di luar rumah tanpa memikirkan hal-hal berbahaya tentang COVID-19 itu, dan kemudian adaptasi sosial, dan yang terakhir adalah bagaimana bersama-sama mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi. Jadi kami berharap rekan-rekan pemuda dapat bergabung langsung, turun langsung ikut dalam program tersebut untuk bersama-sama pemerintah Kota Makassar secara khusus dalam rangka menurunkan angka COVID-19 di Kota Makassar. Jadi tadi betul Pak Rusdi sampaikan, kepercayaan pemuda harus kembali dibangun, mereka harus turun langsung ke lapangan melihat sendiri bagaimana masyarakat di Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan ini yang memang tidak bisa kita pungkiri masih banyak masyarakat yang kurang sadar tentang COVID-19 ini. Mereka tidak tahu seberapa bahaya ini, masih banyak yang tidak pakai masker dan lain-lain, masih banyak yang berkerumun. Oke, oleh karena itu kami berharap para pemuda ini ikut berperan aktif. Baik, terima kasih Ibu Indira Mulyasari atas waktunya hari ini menyempatkan hadir di talkshow virtual kita membahas seputar Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei 2021. Besok udah dilaksanakan ya. Terima kasih juga untuk Bapak Rusdi Idrus, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Sulsel yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama bercerita tentang sejarah, tantangan maupun solusi yang harus dimiliki oleh para pemuda. Karena saya mengutip dari kata-kata seorang aktivis muda Makassar juga, Kakak Rijal, mengatakan bahwa ada anak memakai baju lambang Garuda. Indonesia akan maju di tangan para pemuda. Baik, terima kasih. Saya Devi Febrian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.